langkah-langkah politik yang dilakukan oleh DPP hari ini yang dipimpin oleh Saudara Airlangga Hartarto itu cenderung sebagai sebuah akrobatik politik. Politikus dari Partai Golkar, Idrus Marham, menyentil langkah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Idrus menyebut bahwa pernyataan Airlangga tidak tegak lurus. Selain itu, menurut Idrus, langkah Ketua Umum Partai Golkar itu juga cenderung melakukan akrobatik politik. Pernyataan itu disampaikan Idrus di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023. Menurut Idrus, hal tersebut tercermin ketika Airlangga melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bahwa pertemuan itu adalah pertanda awal adanya rencana kerjasama politik menghadapi Pilpres 2024. Bahkan PDIP dan Golkar juga turut membentuk tim teknis seusai pertemuan dikelar. Kemudian pada Minggu 30 Juli, Airlangga menggelar pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 Golkar di Badung, Bali. Dalam pertemuan itu, Airlangga tidak membahas tindak lanjut dari pertemuannya dengan Puan. Namun Airlangga justru mengembangkan aspirasi lain yang menyampaikan dukungan untuk bekerja sama dengan Gerindra. Karenanya Idrus menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan sebuah akrobatik politik. Idrus mengatakan bahwa jika ingin garis lurus, seharusnya Airlangga mematangkan hasil pertemuannya dengan Puan, bukan malah menampung aspirasi lain yang justru menyatakan dukungan di luar PDIP. Langkah-langkah politik yang dilakukan oleh DPP hari ini yang dipimpin oleh Saudara Airlangga Hartarto itu cenderung sebagai sebuah akrobatik politik. Ya, sebagai sebuah akrobatik politik. Kenapa saya katakan sebagai sebuah akrobatik politik? Coba bayangkan saja, pada tanggal 27 Juli, ya, DPP Partai Golkar dalam hal ini Ketua Umum, ya, Saudara Airlangga Hartarto yang didampingi beberapa orang dari DPP melakukan pertemuan dengan Mbak Puan. Yang kalau tidak salah waktu itu Mbak Puan didampingi oleh Mas Bambang dan Pak Said. Nah, di situ sebenarnya ada hal yang penting bahwa pertemuan itu menandai awal adanya kerjasama politik menghadapi pemilu, khususnya terkait dengan Pilpres. Lalu kemudian untuk menindaklanjuti kesepahaman sebagai awal kerjasama politik itu dibentuklah tim teknis. Ya, dari Partai Golkar ada beberapa orang, kemudian dari PDIP juga ada beberapa orang. Dan kalau tidak salah ini mungkin hanya bekerja 10 hari ke depan dari tanggal 27. Kalau tidak salah, tetapi itu yang muncul. Nah, tetapi tidak lama setelah itu ada pertemuan di Bali. Nah, di Bali mestinya kalau memang mau konsisten terhadap kesepahaman yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Mbak Puan, itu kan mestinya secara khusus untuk mengkomunikasikan kepada DPD 1 yang pada waktu itu dihadiri 37 ketua dan 1 diantaranya itu ada diwakili. Ya, sehingga bahwa 38 betul 38 DPD tetapi diwakili ketuanya. Nah, saudara sekalian, ternyata di dalam forum itu berkembang lagi aspirasi-aspirasi lain. Sehingga kita lihat bahwa ada pernyataan ya beberapa ketua DPD 1 yang pada waktu itu yang juga menyampaikan aspirasi dukungan kepada ya dan untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Nah, ini kan sesuatu yang menurut pandangan saya ini adalah sebuah akrobatik politik. Kalau ingin garis lurus, mestinya kan apa yang dibicarakan bersama dengan Mbak Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukan kepada tim teknis. Tapi kan ini tidak, malah ada pernyataan-pernyataan lain. Nah, itu yang saya katakan untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Itu istilah mungkin yang paling mendekati dengan realitas sosial yang ada itu adalah akrobatik politik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.